PT Perkebunan Nusantara 5, 6, dan 13 akan bergabung dalam PTPN 4 atau nantinya dikenal sebagai subholding Palmco. Ya, Palmco akan menjadi salah satu perusahaan sawit terbesar di dunia dan akan menjadi pemain utama industri sawit global. PT Perkebunan Nusantara 5, 6, dan 13 akan bergabung ke dalam PTPN 4 atau nantinya dikenal dengan Subholding Palmco. Subholding Palmco ditargetkan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas perkebunan serta kapasitas produksi komoditas olahan kelapa sawit termasuk hasil panen tandan buah segar atau TBS serta kapasitas produksi CPO, minyak nabati, dan minyak goreng. Pembentukan Palmco juga diyakini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan industri sawit nasional. Dari hasil konsolidasi, Palmco akan menjadi salah satu perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600.000 hektar pada tahun 2026 dan akan menjadi pemain utama industri sawit dunia. Sementara itu terkait minyak goreng, PTPN nantinya akan mampu meningkatkan produksi minyak goreng curah dalam negeri dan meningkatkan produksi CPO. Melalui Palmco, diharapkan pada 2026 PTPN akan mampu memproduksi 1,8 juta ton minyak goreng. Kemudian untuk membantu mencapai target bisnisnya terutama dari sisi dukungan modal, efisiensi dan transparansi tata kelola perusahaan, Palmco ditargetkan bisa IPO tahun 2023 dan mendapatkan modal baru sekitar 5 triliun rupiah hingga 10 triliun rupiah. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Palmco, Perkuat Industri Sawit Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gulat M.E. Manurung. Beliau adalah Ketua Umum DPP Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Selamat pagi, Pak Gulat. Selamat pagi, Bung. Ya, salam sehat, Pak. Yap. Baik, tadi sudah disampaikan pengantar begitu rencana pembentukan dari Palmco. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita update terlebih dahulu nih. Menurut pandangan dari Apkasindo terhadap industri kelapa sawit nasional. Saat ini seperti apa kondisi terakhirnya nih, Pak Gulat? Silakan. Ya, sebenarnya kondisi kita ini kan dibuat seperti seakan-akan tidak baik-baik saja. Seakan-akan tidak baik-baik saja. Padahal kalau kita lihat daripada ekspor, harga CPO dunia, semuanya baik-baik saja. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada semua stakeholder sawit, bahwa sawit itu tidak hanya hilir. Ada hulunya petani. Nah, ini yang akan kita tuju satu tadi gitu. Baik, nah rencana dari pembentukan Palmco sendiri dari gabungan beberapa PTPM tadi, Anda lihat bagaimana? Apakah ini menjadi satu langkah tepat yang ditempuh juga oleh pemerintah? Ya, sebenarnya ini harusnya sudah terjadi 20 tahun lalu gitu. PTPN 5 itu kan diciptakan memang sejak zaman Belanda dan inilah sebagai motor penggerak dari perkebunan sawit di Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, malah swasta yang lebih besar. Nah, oleh karena itu PTPN 5 itu kan luasnya juga ya cukup lumayan lah. 560.000 hektar seluruh PTP, kebun sawitnya. Nah, plasmanya juga itu mencapai 457.000 hektar. Kalau di total ini kan mencapai 1 juta hektar kurang lebih. Nah, potensi ini yang selama ini tidak dioptimalkan gitu. Jadi saya pikir sudah tepat. Itu PTP Holding ini masuk di Palmco untuk mengamankan kebutuhan daripada minyak goreng khususnya ya, yang selalu membuat kisru gitu. Dan Palmco sendiri diharapkan begitu ya bisa memberikan keuntungan tidak hanya bagi pelaku industri begitu, tapi juga masyarakat secara luas begitu yang kaitannya dengan industri CPO nasional. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Gulat? Ya, itu namanya penugasan. Dia kan BUMN. Dia hadir untuk negeri, hadir untuk Indonesia. Jadi penugasannya itu yang perlu digarisbawahi adalah mengamankan kebutuhan hajat hidup orang banyak, minyak goreng. Nggak rugi kok. Selama ini kan PTPN itu kan hanya menjual CPO dalam bentuk CPO minyak sawit mentah di KPBN. Ya, itu kan sebenarnya sayang sekali tidak digeser ke hilirisasi selama ini. Nah, sekarang itu sudah masuk. Saya dengar di bulan Juni itu ini akan segera launching ya program itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan Palmco yang sudah disampaikan oleh Direktur Utama Holding gitu.
Baik, lantas bagaimana menurut Anda efektivitas penyerapan dari sawit rakyat dari perkebunan masyarakat maupun juga mungkin dari produsen-produsen sawit sendiri dengan kehadiran PAMCO? Ya, PAMCO ini akan berhasil ya, seperti harapan daripada banyak masyarakat khususnya petani sawit, Ya. jika melakukan beberapa perbaikan lebih tepatnya disebut dengan kemitraan yang lebih modern lah. Nah, Oke. yang pertama itu bisa terjadi jika luas lahan PTPN 5 saat ini 560.000 hektar tadi itu dioptimalkan, direplanting ataupun ditingkatkan. Nah, yang pertama, yang kedua, plasmanya itu kan cukup luas itu, Pak. Plasmanya itu kan mencapai 457.000 hektar, terluas Oke. itu dari semua perusahaan. Nah, ini harus dioptimalisasi melalui replanting. Nah, ini. Yang ketiga adalah mitra swadaya. Sekarang kan di dalam Permentan maupun peraturan gubernur sudah dikenal namanya mitra swadaya. Baik. Mitra swadaya, petani swadaya ini direkrut menjadi sub PAMCO atau sub supportco daripada PAMCO gitu loh. Nah, ini dirangkul sehingga masuknya CPO tidak hanya dari plasma dan inti PTP, tetapi juga dari mitra swadaya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Yang keempat yaitu mengkonversi perkebunan-perkebunan yang tidak efektif seperti mungkin kebun karet atau coklat yang tidak lagi produktif diganti ke sawit gitu. Sepanjang itu mungkin sesuai dengan regulasi. Nah, kalau ini keempat-empat ini diramu jadi satu, benar akan menjadi perusahaan minyak goreng terbesar di dunia, dan ini akan Oke. menjadi kejutan gitu loh. Baik, dari 4 poin yang Anda sampaikan tadi ya, dari luas PTPN yang harus dioptimalkan, replanting, kemudian kebun plasma, kemudian juga mitra swadaya khususnya dari Swadaya. petani swadaya dan Ya. juga bagaimana konversi dari lahan-lahan yang tidak produktif ini, tantangannya lebih di mananya ini Pak Gula? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Ya. ya Pak. Ya, baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kita akan sampaikan kinerja dari PTPN yang akan bisa kita lihat dalam beberapa tahun begitu. Kita lihat perbandingan 2022 dengan 2021. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan untuk laba bersih dari PTPN 4 tahun 2021 mencapai 2,11 triliun rupiah. Mengalami kenaikan sekitar 2,8% di tahun 2022 menjadi 2,17 triliun rupiah untuk PTPN 4. Berikutnya kita lihat laba bersih dari PTPN 5 2021 mencapai 1,3 triliun rupiah, dan di tahun 2022 juga mengalami kenaikan kinerjanya 16,92% menjadi 1,52 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat dari laba bersih PTPN 6 tahun 2021 70 miliar rupiah, 2022 282 miliar rupiah, di tahun 2023 awal kita lihat sudah mencapai 401,27 miliar rupiah. Kemudian kita lihat kinerja keuangan dari PTPN 13. Ini data tahun 2021 pemirsa, untuk laba bersihnya sekitar 88,28 miliar rupiah, sementara pendapatan yang diraih 2,13 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gulat M.E. Manurung, Ketua Umum DPP Apkasindo. Ya Pak Gulat, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita lihat memang kinerjanya cukup apik juga ya beberapa PTPN Ya. begitu ya. Dan berikutnya langsung saja kita ulas beberapa poin yang sudah Anda sampaikan begitu ya. Luas PTPN yang bisa dioptimalkan atau bisa dilakukan replanting, kemudian perkebunan plasma, bagaimana mitra masyarakat begitu khususnya petani kelapa sawit juga dilibatkan secara aktif, dan konversi lahan-lahan yang kurang produktif atau efektif. Nah, ini bagaimana? Kalau kita lihat kan ada beberapa tantangan tersendiri kalau kita bisa mewujudkan beberapa poin yang Anda sampaikan Pak Gulat. Ya, tantangan yang paling utama itu sebenarnya justru berasal dari regulasi pemerintah. Oke. Kita ketahui replanting ini kan sangat berbenturan dengan kawasan hutan yang sudah bersertifikat, kebun plasma, dan demikian juga dengan HGU PTPN. Saya melihat di daftar
permohonan pelepasan sawit dalam kawasan hutan, PTP kan sangat banyak sekali masuk. Nah, ini kendala yang pertama. Nah, kendala yang kedua adalah menggabungkan begitu banyak PTPN, tentu dengan jarak jauh yang cukup memakan waktu, ini juga akan menjadi persoalan baru. Makanya saya berpikir subholding co itu harus dibentuk. Nah, subholdingnya gitu loh. Baik. Mungkin beberapa lokasi bisa dibuat semacam subholdingnya gitu loh. Jadi ini akan mempermudah mencapai apa yang saya sebut tadi. Kalau masalah dana, saya pikir PTPN tidak masalah. Dia kan bisa masuk ke IPO atau dengan menggunakan dana pihak ketiga lainnya gitu loh. Potensi yang sangat luar biasa itu adalah yang terabaikan selama ini adalah mitra swadaya. PTPN 5 itu kan berada di lokasi perkebunan atau lahan yang status keseluruhannya itu S1, sangat sesuai. Nah, artinya dia sudah unggul di situ yang pertama. Petani-petani yang ada di sekitarnya, kalau dirangkul, itu akan membuat semakin meningkatnya supporting co untuk PAMCO tadi. Nah, ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ini akan berpotensi meningkatkan produktivitas daripada PAMCO tadi gitu. Baik. Tantangan dari sisi regulasi pemerintah, tapi dengan adanya nanti pembentukan PAMCO sendiri, Anda melihat kansnya seperti apa begitu? Apakah bisa terwujud, Pak Gulat? Saya yakin terwujud karena itu bukan pekerjaan baru. Membuat minyak goreng itu sudah ada teknologi segala macam. Yang sekarang ini adalah manajemen baru, new model daripada PTPN dengan nama PAMCO dan Support Co. Itu aja kok, nggak ada yang susah. Dan ingat, PTPN itu didirikan adalah untuk membantu negara untuk kebutuhan yang sifatnya strategis seperti minyak goreng. Dan selama ini PTP hanya menjual dalam bentuk CPO di KPBN. Kenapa nggak digeser untuk membuat minyak goreng? Itulah PAMCO tadi gitu loh. Nah itu dia. Untuk kemampuan menyerapnya sendiri, sehingga tadi nanti bagaimana produksi rakyat, begitu perkebunan rakyat langsung bisa terserap keseluruhan kah? Atau bagaimana? Sehingga tidak dijual lagi ke pihak swasta misalnya? Maksudnya TBS-nya ya, hasil panen TBS petani. Nah iya, nah ini harapan kami petani sawit. Terus terang, PTPN dengan petani swadaya khususnya itu punya hubungan histori yang cukup dalam. Cukup dalam. Dan itu harus dibangkitkan kembali melalui PAMCO ini. Nah, dengan adanya mitra swadaya, kalau plasma oke lah, pasti diserap oleh PTPN 5, oleh PTPN ya. Tetapi petani swadaya atau mitra swadaya ini potensinya luar biasa. Ada 6,87 juta hektar. Nah, merangkul ini tentu dengan aturan kemitraan yang lebih terbuka dan setara ya. Nah, ini akan menjadi new model. Petani-petani mitra swadaya akan menjadi bagian daripada PAMCO, daripada holding PTP tadi. Dan itu sangat penting. Ini akan memastikan harga TBS petani itu adalah harga yang sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Apalagi jika mitra swadaya PAMCO ini diberikan harga khusus kepada petani yang mampu mensuplai TBS sesuai dengan kriteria yang ada. Ini yang penting sekali. Dan ini sangat bagus memecahkan kebuntuan selama ini harga TBS petani yang tidak pernah stabil gitu loh. Ya. Diharapkan tahun 2026 ini menarik, PAMCO bisa memproduksi sekitar 1,8 juta ton minyak goreng. Begitu Anda melihat bagaimana potensinya. Tahan lagi jawabannya sebentar Pak Gulat, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gulat M.E. Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo. Baik Pak Gulat, kita akan lanjutkan kembali dengan target tadi, beberapa hal yang diharapkan benar-benar dengan kehadiran PAMCO ini bisa lebih mendorong lagi kinerja industri sawit nasional begitu. 2026 target sekitar 1,8 juta ton begitu, ada yang menyebutkan sampai dengan 3,4 juta ton. Ini bagaimana Anda melihat dengan dibentuknya PAMCO untuk mengejar target tadi Pak Gulat? Jadi sebenarnya 2026 1,8 juta ton itu kecil. Kalau misalnya hari ini PTPN 5 bukan PT, maaf. Kalau hari ini holding tadi PAMCO sudah memproduksi minyak goreng, dia akan menghasilkan sebanyak 1,8 juta ton minyak goreng. Karena dengan asumsi produktivitas mereka itu
sudah mencapai 2,4 juta ton. Nah, 2,4 juta ton kali dengan 85%, kan ketemu dia 1,8 juta ton minyak goreng. Kalau semua produk daripada CPO, PTP ini dicemplung untuk minyak goreng, hari ini keluar 1,8 juta ton. Oke. Iya. Iya, berarti memang harusnya lebih tinggi lagi tadi bisa mencapai 3,4 juta ton begitu ya Pak Gulat? Iya, kalau kita lihat dari total kebutuhan minyak goreng itu kan 5, juta juta liter. Ya, dengan kondisi yang mencapai kebutuhan total tadi itu kan sudah memenuhi dia paling tidak di kelas ya, di kelas saya bicara kelas untuk petani untuk kemasan sederhana saja, dia sudah mencapai 33%, udah sepertiganya dia gitu. Baik, nah dengan harapan tadi di tahun 2023 ini melantai di Bursa Efek Indonesia, ini menjadi satu langkah strategis juga untuk menggalang dana segar ataupun mencari dana segar untuk operasional PAMCO begitu. Ya, memang mencari dana segar dari bursa itu atau IPO itu kan ada positifnya, ada negatifnya. Ya, positifnya memang harus semuanya akuntabilitasnya tinggi, transparan, ya gitu. Itu yang harus ditekankan ke PTP. Jadi kalau saya melihat, udahlah berhentilah mentender CPO-nya di KPBN. Jangan dijual CPO, tapi adalah masuk PAMCO. Pak Abdul Ghani udah benar itu. Masuk ke minyak goreng. Masa PTP seluas itu, sebesar itu hanya menjual minyak sawit mentah, itu saya harus katakan gitu loh. Ini sudah benar ini. Roadmap-nya sudah benar menuju ke PAMCO dan 2026 sebagai 33% ya kebutuhannya sudah bisa dipenuhi gitu. Terkhusus minyak goreng kemasan sederhana dan minyak goreng curah gitu. Ya. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi kinerja produktivitas CPO gitu, kemampuan Indonesia untuk mengolah produk turunannya baru 47 item begitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan negara Malaysia yang sudah ada 100 produk turunan dari CPO sendiri, apa yang perlu kita gali lagi nih atau tingkatkan Pak Gulat? Sebenarnya kita sudah 126 jenis turunan dari minyak sawit. Iya, udah banyak. Untuk menuju ke sana, Indonesia tidak kalah. Baik. Yang kalah kita adalah kita hanya lebih suka menjual CPO dalam bentak ke negara-negara lain. Nah, makanya Presiden Jokowi kan menyarankan untuk hilirisasi dan Pak Luhut juga mengatakan hilirisasi gitu loh. Jadi kita tidak kalah teknologi dengan Malaysia gitu loh. Nah, kalau misalnya bicara mengenai teknologinya sendiri dan kemampuan tadi untuk memproduksi lebih dari 100 produk turunan dari CPO, lantas pasarnya sendiri bagaimana? Lebih untuk domestik kah atau sebenarnya global juga memiliki pangsa pasar yang cukup luas, Pak Gulat? Loh, kan sampai dengan hari ini kita kan sudah memproduksi berbagai produk-produk turunan daripada minyak sawit. Buktinya selama ini oleo tidak ada masalah, laris manis. Bahan-bahan kosmetik, bahan-bahan kita hidup 24 jam dengan sawit. Serapan daripada produk turunan sawit tidak pernah itu berlebih. Jadi bagi saya tidak masalah. Tinggal bagaimana kita untuk persoalan kecil minyak goreng yang selalu mengganggu daripada hulu hilir sawit Indonesia seperti kejadian tahun lagi. Jangan lagi terulang. Maka PTPN harus menjadi penyelamat. PTPN nggak rugi kok. Dengan dia menghasilkan minyak goreng, untungnya akan berlipat ganda daripada mentender CPO-nya di KPBN gitu. Nah berarti dukungan dari teman-teman pelaku usaha, kemudian petani kelapa sawit juga terkait dengan hilirisasi berarti memang harus dioptimalkan, Pak Gulat? Iya, hilirisasi dari PTPN akan menjadi barometer sawit Indonesia. Hilirisasi dari PTPN seperti PAMCO akan membantu petani sawit terdongkar harga TBS-nya. Selama ini PTPN hanya menjual CPO, sehingga margin yang diterima oleh petani itu adalah seharga CPO. Coba kalau dia masuk lebih jauh, itu pasti keren gitu. Baik, nah keuntungannya apa sih yang bisa dirasakan apabila memang tadi hilirisasi juga bagi petani kelapa sawitnya nih Pak Gulat? Ya, kalau dia dijual dalam bentuk CPO, maka hitungan dari TBS kami adalah CPO. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam hilirisasinya hilir turunan-turunannya CPO daripada TBS kami, itu akan mendongkrak margin yang kami terima di sektor hulu. Makanya saya sebut, hilirisasi itu akan membantu petani sawit mendapatkan haknya. Hilirisasi yang lebih, turunan-turunan yang lebih banyak gitu loh. Apalagi PAMCO akan merangkul petani swadaya
petani mitra swadaya sebagai bagian daripada integrasi daripada PAMKO tersebut. Kalau plasmanya oke lah, itu kan bagian dari PTP. Mitra swadaya yang harus menjadi bagian target daripada Pak Gani gitu loh. Baik, menarik kalau kita lihat ini adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang telah menandatangani kerjasama dengan Taiwan, begitu perusahaan dari sana begitu untuk bisa memproduksi gula dari CPO ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Gulat? Ya, itu saya bilang kalau dikatakan teknologi Indonesia kalangan Malaysia salah, kita sudah lebih tinggi, bahkan after sudah kita hasilkan dari CPO. Jadi kalau membuat gula dari minyak sawit itu tidak masalah. Pertanyaannya, harganya cocokkah? Kalau cocok harga gula dari CPO itu akan jadi. Oke. Itu kuncinya. Kalau lebih murah dari tebu, orang akan memakai tebu. Itu pasti kan gitu. Tergantung daripada bahan bakunya gitu. Baik, berarti memang dibutuhkan lagi proses penelitian, begitu pengembangan produk-produk turunan ya, yang bisa dikembangkan sebenarnya dari kelapa sawit sendiri, Pak Gulat. Iya, jadi produk turunannya itu dari kelapa sawit boleh dari apa dan untuk apa. Tapi kalau untuk apa namanya itu tadi gula itu bisa dari batang sawit yang sudah replanting, bisa juga dari apa namanya itu limbah lah ya, produk sampingan. Jadi tidak harus dari CPO-nya gitu loh. Jadi nilai tambah sawit dari ujung daun sampai ujung akar itu semua termanfaatkan. Itulah sawit yang sangat hebat ini gitu. Oke, terakhir optimisme dan juga harapan dari teman-teman Apkasindo terkait dengan pembentukan PAMKO ke depan. Ya, kami sangat berharap PAMKO ini jangan mundur sejengkal pun. Jangan sampai nggak jadi. Kalau tidak, akan terjadi lagi kelangkaan minyak goreng seperti lalu. Betapa susahnya pemerintah mengatur semua stakeholder sawit. Kalau dia PTP, perintah dari Menteri BUMN, selesai itu persoalan gitu. Baik, itu dia terkait dengan kondisi perkebunan kelapa sawit dan update ya bagaimana pentingnya kehadiran dari PAMKO nih menurut tanggapan dari teman-teman Apkasindo begitu ya. Baik Pak Gulat, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan begitu ya pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Gulat. Baik, terima kasih, salam sehat selalu.